Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurta. Saya mengajar di SMP Muhammadiyah 4 Kesamben, Kabupaten Jombang. Untuk praktek pembelajaran uji kinerja atau UKIN pada hari ini, saya menggunakan pembelajaran daring, di mana pada pembelajaran daring tersebut terdapat dua mode, yaitu mode sinkronus dan mode asinkronus. Untuk mode sinkronusnya, saya menggunakan aplikasi Zoom Meeting, dan untuk mode asinkronusnya, saya menggunakan aplikasi WhatsApp untuk kegiatan berdiskusi peserta didik. Dan untuk materi pembelajaran yang saya gunakan yaitu aritmatika sosial pada pokok materi diskon dan pajak. Dan untuk lebih jelasnya, simak video pembelajaran saya berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang diskon dan pajak, melanjutkan materi dari aritmatika sosial. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk berdoa dipimpin oleh Zahwa. Silahkan Zahwa. Sebelum pembelajaran kali ini dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Yahwa. Selanjutnya, Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak, siapa saja yang tidak hadir pada pagi hari ini. Nah, yang pertama, Hanifah. Ada, Pak. Evita. Diva. Ada, Pak. Fiona. Ada, Pak. Terus Vanessa. Ada, Pak. Zahwa. Ada, Pak. Terus yang terakhir Safa. Mana Safa? Ini, Pak. Yeah. Yang wajahnya tidak kelihatan silahkan diperlihatkan ya. Nah, di sini untuk suara Bapak apakah sudah terlihat jelas? Sampun, Pak. Di sini Bapak akan share screen untuk pelajaran pada pagi hari ini. Nah, apakah gambarnya sudah muncul? Sampun. Gambarnya apakah sudah terlihat jelas ini? Ampun, Pak. Sampun, Pak. Nah, terima kasih. Nah, langsung saja Bapak mulai. Untuk materi pada pagi hari ini yaitu aritmatika sosial. Di sini untuk pokok materinya yaitu diskon dan pajak. Nah, untuk kompetensi dasar yang harus kalian capai pada pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, untuk KD pengetahuannya, di sini menganalisis aritmatika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan setara. Indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai untuk peserta didik. Di sini yang pertama yaitu mengenal berbagai aktivitas yang terkait dengan diskon dan pajak. Terus yang kedua yaitu menghitung nilai diskon dan pajak dari situasi yang terkait. Terus yang ketiga yaitu menganalisis berbagai situasi terkait diskon dan pajak. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, melalui gambar yang ditampilkan pada PowerPoint, secara
peserta didik dapat menghitung nilai diskon dan pajak dengan benar. Jadi nanti Bapak di sini akan memberikan LKPD. LKPD nanti itu akan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing yang sudah Bapak berikan kemarin. Dari LKPD ini anak-anak itu diharapkan dapat menghitung nilai diskon dan pajak dengan benar. Terus yang ketiga yaitu melalui diskusi kelompok dan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat menganalisis berbagai situasi terkait diskon dan pajak dengan tepat. Terus yang keempat, melalui diskusi kelompok dengan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan diskon dan pajak dengan tepat. Nah, selanjutnya untuk aktivitas pembelajaran peserta didik pada pagi hari ini tanggal 9 tahun 2021. Yang pertama yaitu mencari informasi. Jadi anak-anak setelah dibagi kelompoknya, anak-anak tersebut mencari informasi atau mencari sumber-sumber permasalahan yang digunakan untuk mencari pemecahan masalah pada LKPD tersebut. Nah, kemudian setelah kalian menemukan informasi-informasi atau sumber belajar tersebut, setelah itu kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing yang sudah ditentukan tadi, gitu ya. Terus selanjutnya yaitu untuk presentasi. Jadi setelah berdiskusi nanti kalian mempresentasikan hasil diskusinya, gitu ya. Terus selanjutnya yaitu ada evaluasi belajar. Jadi di sini nanti setelah pembelajaran itu selesai, anak-anak mengerjakan evaluasi belajar melalui aplikasi Google Formulir. Jadi nanti setelah pembelajaran itu selesai, Bapak akan mengirimkan link untuk Google Formulirnya, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk asesmennya atau penilaian yang Bapak lakukan pada pembelajaran hari ini, yaitu penilaian sikap. Jadi penilaian sikap ini nanti meliputi sikap spiritual dan juga sikap sosial. Kemudian selanjutnya yaitu penilaian pengetahuan. Jadi nanti penilaian pengetahuan ini melalui evaluasi belajar tadi, gitu ya. Terus selanjutnya penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini dilakukan ketika penilaian proses. Jadi nanti ketika berdiskusi, anak-anak juga ada penilaiannya sendiri. Jadi selanjutnya yaitu untuk materi prasyarat. Nah, di sini materi prasyaratnya yaitu operasi bilangan pecahan. Nah, di sini Bapak ada contoh soal. Misalkan nomor 1, 3/4 dikali 20 sama dengan berapa ini? Itu Pak, nomor 1 jawabannya 15. Gitu. Dari mana 15? Dari 20 dibagi 4, 20 bagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 3 sama dengan 15. Ya, tepat sekali ya, Wah ya. Terus untuk yang kedua, 2/3 dikali 1/4 itu sama dengan berapa? Hanya 2/12. Dari mana 2/12? 2 dikali 1. Terus? Terus yang bawah 3 kali 4. Iya. Jadi untuk perkalian pecahan, misalkan ini kan ada pecahan biasa. Jadi untuk pecahan itu, pembilang ini dikalikan dengan pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan penyebutnya. Ya. Disederhanakan berapa 2/12 itu? 1/6, Pak. Iya, 1/6. Nah, selanjutnya Bapak ada sebuah gambar. Gambar apakah ini? Ayo, siapa yang bisa? Gambar apa ini ya? Saya, Pak. Apa? Diva? Ya. Apa Itu Diva? grosir sandal, Pak. Apa? Itu grosir sandal. Grosir sandal. Ada yang lain lagi selain grosir sandal? Itu toko sandal di dalam mall, Pak. Foto apa? Toko sandal di dalam mall. Oh, toko sandal. Toko sandal di dalam mall. Ya, betul, boleh. Terus yang lain? Itu apa ada lagi? diskon 70%, Pak. Iya, ada diskon 70% ya. Diskon yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi di sini kan ada sandal atau penjual sandal atau apa di dalam sebuah mall yang memberikan diskon 70%. Ya. Terus Bapak mau tanya,
Apa tujuan supermarket atau mall ini menggelar pesta diskon seperti ini? Ada yang tahu? Saya Pak, Ya, Safa. Apa Safa? untuk menarik pembeli agar barang dagangannya laku. Iya, ketika kita membeli di sebuah mall, kita itu tahu berapa besaran diskon yang akan kita terima, harganya berapa, seperti itu. Nah, jadi diskon atau rabat, nama lain dari diskon ini rabat. Biasanya ada yang bilang diskon atau rabat, ada yang bilang juga potongan harga. Ya. Kemudian selanjutnya, Bapak ada dua buah gambar. Gambar apakah di samping ini? Itu nota pembelian, Pak. Nota pembelian ya. Gambar pertama ini boleh. Nota pembelian. Terus siapa lagi yang bisa menjawab? Nah, Gambar 2 itu pajak sepeda motor, Pak. gambar pajak sepeda motor. Ya, pajak berhubungan dengan pajak boleh. Saya Pak. Nomor Siapa? gambar 1 bil belanjaan. Diva ya. Gambar 1 bil belanjaan. Bil belanjaan. Saya Pak. Oke. Yang gambar 2 itu pajak bumi dan bangunan. Iya, di sini kan sudah terlihat ya pajak bumi dan bangunan meskipun terlihat kecil ya. Jadi untuk gambar 1 ini kan apa? Bil atau struk pembelian. Nah, di sini membelinya di Alfamart ya. Atau ya ini ada membeli Listerine ya sebesar 24.700. Nah, ini ada PPN. PPN-nya 2.245. Jadi harga Listerine ini sudah termasuk harga PPN. Terus yang kedua ini surat pajak bumi dan bangunan. Ada apa yang mau tanya? Pada gambar 1 itu ada tulisan PPN. Apa itu Pak? PPN. Ya ini tadi ya PPN ya. Jadi PPN itu kepanjangan dari pajak pertambahan nilai. Ya. Pajak itu adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi tentang pemecahan masalah terkait diskon dan pajak. Misalkan persen diskon itu A, terus persen harga awal itu kan sama dengan 100%. Maka 100% harga diskon adalah setelah diskon itu sama dengan 100% dikurangi persen diskon. Gitu ya. Sama dengan karena persen diskon tadi dimisalkan A, jadi sama dengan 100 dikurangi A persen. Maka persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, jadi misalkan persen diskon, jadi jumlah diskon yang kita peroleh itu per 100%. Sama dengan nilai diskonnya berapa per harga awalnya. Tuh. Atau kalau kita rumuskan berarti A per 100 sama dengan nilai diskon per harga awal. Jadi untuk mencari nilai diskon atau besaran diskon itu sama dengan A per 100 dikali harga awal. Jika persen pajak sama dengan A persen, persen harga awal itu sama dengan 100%, maka harus ditambah A persen. Maka persamaan dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, sama dengan diskon tadi, berarti di sini persen pajak per 100% sama dengan nilai pajak per harga awal. Untuk A per 100 sama dengan nilai pajak per harga awal. Jadi untuk mencari nilai pajak atau harga pajaknya berapa? Berarti A per 100 dikali harga awal ya. Kalau diskon itu berarti harganya semakin berkurang, kalau harga pajak itu semakin apa? Semakin bertambah itu.
Nah, selanjutnya Bapak ada sebuah contoh kasus. Di sini yang pertama, Ani membeli tas seharga Rp120.000. Namun dari toko memberikan diskon sebesar 20%. Berapa yang harus Ani bayar? Siapa? Bagaimana siapa kalau mengerjakan contoh seperti ini? Dicari nilai diskonnya dulu. Terus apa setelah mencari nilai diskonnya? Harga awal dikurangi diskon. Iya, harga setelah ketemu harga diskonnya, kemudian harga awal dikurangi diskonnya tadi. Nah, seperti ini. Jadi kita tadi kan sudah diketahui diskonnya itu sebesar 20%. Harga awal tasnya itu berapa? 120.000. Kemudian harga diskon berarti 20/100 dikali 120.000. Berapa 20/100 dikali 120.000? Sama dengan 24.000. Berarti membeli tas ini kita mendapat diskon sebesar 24.000. Berarti berapa yang harus dibayar? Berarti 120.000 dikurangi 24.000 sama dengan 96.000. Seperti itu ya. Paham dari sini anak-anak? Ampun, Pak. Oke. Nah, selanjutnya untuk contoh kasus kedua. Di sini ada Pak Dito bermaksud membeli sebuah laptop merek Asus di toko elektronik Hartono. Harga yang tertera adalah Rp6.400.000. Ini belum termasuk PPN 10%. Berapa nilai pajak yang harus dibayar Pak Dito? Kalau tadi dicari diskonnya dulu, berarti kalau ini dicari pajaknya terlebih dahulu. Kemudian harga awal ditambah besar pajaknya tadi. Itu ya. Diketahui PPN-nya 10% ini ya. Kemudian harga awalnya tadi 6.400.000. Yang ditanya harga yang harus dibayar Pak Dito berapa? Berarti dicari harga pajaknya berarti 10/100 dikali 6.400.000. Ketemu berapa? Ketemu 640.000. Itu ya. Berarti harga pajaknya itu 640.000. Harga yang harus dibayar berapa? Berarti harga awal tadi 6.400.000 ditambah 640.000. Itu ya. Sama dengan berapa? Nah, ini sama dengan berapa ini? Iya, 7.040.000. Nah, selanjutnya sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagi kemarin. Jadi untuk kelompok 1 ini anggotanya yang pertama itu Hani, yang kedua itu Evita, yang ketiga Safa. Untuk kelompok 2 itu yang pertama Diva, yang kedua Fiona, yang ketiga Vanessa. Untuk kelompok 3 Zahwa, Erla, Fitri sama Salwa. Ya. Jadi nanti Bapak akan memberikan sebuah LKPD untuk kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Sudah kelihatan ya? Nah, jadi ini LKPD-nya ya tentang diskon dan pajak. Nah, nanti kalian tulis nama anggota kelompoknya siapa saja. Nah, pada LKPD ini ada materi diskon dan ada materi pajak. Untuk materi diskon ini ada 2 kasus, yaitu kasus 1 dan kasus 2. Ya, kemudian untuk materi pajak juga ada 2 kasus. Ini untuk kasus 1-nya dan ini untuk kasus 2 melalui nanti grup WA. Jadi nanti LKPD ini nanti saya kirim ke grupnya, grup masing-masing kelompok. Kemudian masing-masing anggota harus aktif ya dalam diskusi kelompok. Nanti Bapak akan terus pantau keaktifan diskusi kalian dalam grup tersebut. Jadi nanti saya berikan waktu
30 menit untuk kalian mengerjakan LKPD ini. Silahkan kalian diskusikan dengan masing-masing kelompok, gitu ya. Nah, untuk pembelajaran pada tahap pertama ini kita akhiri sampai di sini saja. Jadi 30 menit kemudian nanti kita masuk kembali ke Zoom meeting ini untuk mendiskusikan atau untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Itu ya. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pembelajaran daring tahap 2 ini, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian tadinya. Jadi tadi masing-masing dari kelompok 1, kelompok 2 itu sudah mengumpulkan hasil diskusinya, dan sekarang kita langsung saja untuk mempresentasikan hasil diskusi ya. Untuk yang videonya masih dimatikan, dinyalakan dulu ya. Ya, siapa yang videonya dimatikan, dinyalakan dulu. Nah, langsung saja untuk presentasi pertama dari kelompok 1. Bentar, kelompok 1 mempresentasikan untuk materi diskon yang kasus 2 ya. Sudah kelihatan untuk kelompok 1? Nah, silakan dipresentasikan. Ini langsung jawabannya apa, Kak? Kenapa? Langsung jawabannya.
Iya, langsung jawabannya. Diketahui harga diskon pertama 50%. Jadi ini saya cari diskon pertama dulu 50 per 100 karena 50%. Lalu dikali harga pakaian. Harga pakaiannya 360.000. Jadi 50 per 100 dikali 360.000. Ketemunya 180.000. Harga setelah diskon, harga awal tadi dikurangi diskon. Jadi 360.000 dikurangi 180.000. Ketemunya 180.000. Untuk harga diskon kedua, diskonnya 20%. Jadi 20 per 100 dikali hasil dari harga setelah diskon awal tadi, 180.000. Jadi 20 per 100 dikali 180.000. Ketemunya 36.000. Harga setelah diskon 180.000 dikurangi 36.000, ketemunya 144.000. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 ya yang mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Selanjutnya untuk dari kelompok 2 dan kelompok 3, apakah sudah sesuai hasil dari kelompok 1? Atau ada yang ditanyakan? Atau menanggapi jawaban dari kelompok 1? Saya, Pak. Siapa? Yang keras ya suaranya. Itu diskon berarti menjadi 70% ya? Kenapa? Kurang keras ya. Siapa ini? Erla, Pak. Ya. Apa yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Itu diskon berarti menjadi 70% ya? Ya, oh gitu. Untuk kelompok 1 yang ditanyakan, apakah itu berarti diskonnya menjadi 70%? Gimana tanggapan dari kelompok 1? Bukan 70%, tapi dicari 1 per 1 dulu. Jadi dicari 50% dulu, baru 20%. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2. Fiona, Diva, sama Vanessa mempresentasikan materi pajak kasus 1. Siapa yang presentasi? Persen PPN 10%. Harga sebelum PPN Rp 128.500. Harga PPN sama dengan 10 per 100 dikali 128.500 sama dengan Rp 128.850. Yang dibayar sama dengan Rp 128.500 ditambah Rp 12.850 sama dengan Rp 141.350. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Baik, Pak. Sesuainya gimana? Di hasil harga PPN. Hasil harga PPN. Kenapa hasil harga PPN-nya itu? Harga PPN kok sama dengan harga awal makanan minuman, kok sama 128.000. Ah iya. Untuk kelompok 3, kan materi pajak kasus 2 ya. Silakan yang mempresentasikan. Penyelesaian. Banyaknya tas yang dijual sama dengan Rp 50. Harga 1 tas sama dengan Rp 150.000. Persen pajak UKM sama dengan 10/2%. Langkah pengerjaan. A. Uang hasil penjualan tas sama dengan Rp 150.000 dikali 10
sama dengan Rp 1.500.000. Besar pajak sama dengan 10/100 dikali 1.500.000 sama dengan Rp 150.000. B. Pendapatan Bu Rodia setelah pajak sama dengan Rp 1.500.000 dikurangi Rp 150.000 sama dengan Rp 1.350.000. Nah, terima kasih untuk kelompok 3. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2, gimana hasil dari diskusi kelompok 3 ini, apakah sudah sesuai ya? Saya, Pak. Ya, siapa? Kenapa pendapatan Bu Rodia dikurangi pajak? Oh ya, kalau sudah, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu nanti setelah pembelajaran ini, Bapak akan memberikan sebuah evaluasi belajar ya, tentang evaluasi belajar yang akan kalian kerjakan nanti ya. Jadi di sini evaluasi belajarnya terdiri dari 4 soal. Jadi nanti evaluasi belajar ini saya kirim melalui grup ya, grup kelas. Nanti silakan dikerjakan, nanti saya kirim linknya juga, link untuk Google formulirnya. Kalian kerjakan dan hasilnya diupload di Google Form tersebut. Gitu ya. Pak, Japri lewat WA mau sakit napa ngirimi? Ya, nanti kalau ada yang tidak bisa melalui Google Form bisa lewat WA gitu ya. Nah, apakah ada yang ditanyakan lagi? Sampun, Pak. Ya. Untuk evaluasi belajar ini saya tunggu sampai jam berapa ya? Jam 8 malam ya. Jadi nanti kalian mengerjakannya terakhir jam 8 malam. Nanti diusahakan tepat waktu dalam mengumpulkan evaluasi belajarnya. Itu ya. Nah, selanjutnya kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Apa saja yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Diskon adalah potongan harga. Ya, diskon adalah potongan harga. Terus untuk mencari diskon tadi bagaimana? Untuk mencarinya, dicari harga diskon dulu. Setelah ketemu nanti harga awal dikurangi harga diskonnya. Siapa ya tadi? Terus apalagi yang kalian dapatkan pada pembelajaran pada pagi hari ini? Kalau untuk mencari pajak itu dicari pajak dulu, Pak. Ya. Nanti kalau sudah ketemu harga awalnya ditambah hasil dari pajak tadi. Nah, mungkin kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini sampai di sini saja. Sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk berdoa dipimpin oleh Zahwa. Silahkan untuk Zahwa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Yahwa. Yang terakhir silakan dinyalakan videonya, kita foto bareng ya. Ya. Nah, terima kasih anak-anak sudah hadir pada pembelajaran pagi hari ini. Untuk pembelajaran tahap 2 ini saya akhiri sampai di sini saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jarang Pak Hendrik.